Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 7. Saya Rindia selaku moderator. Kemudian ada Dedi, ada Teresia, ada Kak Delsi, kemudian ada Kak Maria Kakak, ada juga Abdian Mono, dan yang terakhir ada Kakak Rinja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas kita dengan judul pemeriksaan fisik. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya langsung saja menuju pembahasan materi. Pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Kak Dedi. Kepada Kak Dedi, saya persilahkan. Silahkan Kak Dedi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada sistem tubuh. Kemudian teknik-teknik pemeriksaan fisik, yang pertama diinfeksi, pemeriksaan pandang, kemudian yang kedua palpasi, pemeriksaan raba, kemudian yang ketiga perkusi, pemeriksaan ketuk, kemudian yang keempat aukultasi, pemeriksaan dengar. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama, selalu meminta keadaan atau izin pada klien untuk setiap pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua, jagalah privasi klien. Yang ketiga, pemeriksaan harus seksama dan sistematis. Yang keempat, jelaskan apa yang akan dilakukan sebelum pemeriksaan, tujuan, kegunaan, cara, dan bagian yang akan diperiksa. Kemudian yang kelima, beri instruksi spesifik yang jelas. Dan yang keenam, berbicaralah yang berkomunikatif. Kemudian yang ketujuh, ajarkan klien bekerja sama untuk pemeriksaan. Dan yang kedelapan, perhatikan ekspresi atau bahasa konverbal dari klien. Kemudian seperti yang dijelaskan di atas, jenis-jenis pemeriksaan fisik meliputi infeksi, palpasi, perkusi, dan aukultasi. Untuk itu, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Oh, bentar, sorry. Oke, itu tadi penjelasan dari teman kita Dedi ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Teresia. Kepada Kak Teresia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan inspeksi. Pemeriksaan inspeksi ini dibagi atas beberapa macam. Yang pertama ada kulit, yang kedua kepala, yang ketiga wajah, yang keempat mata, yang kelima hidung, yang keenam mulut dan kerongkongan, yang ketujuh leher, yang kedelapan dada dan payudara, dan yang kesembilan abdomen. Yang pertama ada pemeriksaan inspeksi. Dari pemeriksaan inspeksi ini dibagi atas dua macam. Yang pertama ada pemeriksaan kulit, yang kedua ada pemeriksaan kepala. Dari pemeriksaan kulit ini ada bagian yang pertama ada kebersihan, pigmentasi, pucat, ikteri, warna, lesi atau perlukaan, dan yang terakhir sianosis. Dari pemeriksaan kepala ini ada bagian, pertama ada pembengkakan, yang berikut ada kulit kepala untuk melihat kesistematrian, kelembapan, warna rambut, dan yang terakhir lesi adema dan bau. Yang berikut ada wajah. Bila terdapat pucat pada wajah, periksaan konjungtiva mata dan kuku. Bila terdapat adema di wajah, perhatikan adanya pembengkakan pada tangan dan kaki pada kehamilan normal. Sedikit bengkak pada mata kaki dianggap normal. Yang berikut, perhatikan adanya klosema, gandrum, pucat pada wajah, pembengkakan pada wajah. Bila konjungtiva pada mata dan kuku menunjukkan ibu menderita anemia sehingga memerlukan tindakan lebih lanjut. Bila bengkak terjadi pada tangan dan wajah, suatu tanda terjadinya preeklamsi. Yang berikut ada mata. Amati sklera apabila terjadi interus atau tidak. Amati konjungtiva apabila anemia atau tidak. Yang berikut ada amati sklaret pada sklera dan konjungtiva. Amati ukuran bentuk gerakan pupil dengan cara beri sinar dan menjauhi dari mata. Pada gerakan bola mata kesistematrian, dengan cara menarik kelopak mata ke bawah, klien dianjurkan melihat ke atas.
amati fundus segera dengan cara oftalmoskop, lakukan tes cahaya kornea dengan cara arahkan cahaya langsung kepada mata dari jarak kurang lebih 45 cm. Lakukan tes penglihatan warna dengan tes isyarat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Teresia sudah menjelaskan. Sekarang lanjut aja, langsung next ke Kak Abdian. Saya persilakan kepada Kak Abdian. Saya mulai dari konjungtivitas. Yang pertama pupil, yang kedua iris, yang ketiga konjungtivis yang bengkak, kalau ganti slide gitu. Yang pertama hidung, pada hidung dari arah depan, pendarahan dan polio. Yang kedua, mulut dan kerongkongan, kerangan pada kerongkongan. Yang ketiga, leher. Lakukan pemeriksaan pada tiroid untuk mengetahui besarnya kelenjar tiroid dan juga bentuknya. Yang kedua, dada payudara, puting payudara menonjol darah atau masuk keluarnya cairan lain. Hipermentasi, area mamai dan kebersihannya. Yang kedua, abdomen. Gerakan janin apakah pembesaran perut sesuai umur kehamilan. Luka bekas infeksi. Tolong ganti slide. Mohon maaf teman-teman, tolong ganti slide. Yang kemudian pemeriksaan palpasi. Yang terutama kulit, yang kedua kepala, yang ketiga telinga, yang keempat leher, yang kelima ketiak, yang keenam dada, dan yang keenam payudara atau mamai, punggung di bagian ginjal atau punggung. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih penjelasannya dari Kak Abdian. Sekarang lanjut aja next, disambung oleh Kak Maria Kakak, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan cara pemeriksaan palpasi. Yang pertama, pasien bisa tidur, duduk atau berdiri, tergantung bagian mana yang diperiksa. Yang kedua, pastikan pasien dalam keadaan rileks. Yang ketiga, kuku pemeriksaan harus pendek, tangan hangat dan kering. Yang keempat, minta pasien untuk menarik nafas dalam agar meningkatkan relaksasi otot. Yang kelima, lakukan palpasi dengan sentuhan perlahan-lahan, yaitu dengan tekanan ringan dan sebentar-sebentar. Yang keenam, palpasi daerah yang dicurigai adanya nyeri, tekanan menekankan klien. Yang ketujuh, lakukan palpasi secara hati-hati apabila diduga adanya fraktur tulang. Yang kedelapan, hindari tekanan yang berlebihan pada pembuluh darah. Yang kesembilan, lakukan palpasi ringan apabila memeriksa organ atau jaringan yang dalamnya kurang dari 1 cm. Yang ke-10, lakukan palpasi agak dalam apabila memeriksa organ atau jaringan dengan kedalam 1 sampai 2,5 cm. Yang ke-11, lakukan palpasi bimanual apabila melakukan pemeriksaan dengan kedalaman lebih dari 2 sampai
2,5 cm. Yang ke-12, rasakan dengan seksama kelan organ atau jaringan adanya nodul tumor bergerak atau tidak dengan konsistensi atau kenyal bersifat kasar atau lembut. Ukurannya dan ada tindaknya getaran atau tril serta rasa nyeri raba atau tekan. Dan yang ke-13, catatlah hasil pemeriksaan yang didapat. Yang pertama, kulit. Melihat kelembapan, tekstur, ketebalan, turgor kulit, dan endema. Kepala, dengan gerakan memutar yang lembut. Menggunakan ujung jari, lakukan mulai dari depan turun ke bawah melalui garis tengah, kemudian palpasi setiap sudut garis kepala. Rasakan apakah terdapat benjolan atau masa tanda bekas luka di kepala. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Kak Maria. Sekarang lanjut aja langsung disambung kepada Kak Rince. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang berikut adalah telinga. Telinga dibagi menjadi dua, yaitu jaringan lunak dan jaringan keras. Palpasi vertilago telinga luar secara sistematis dengan memegang telinga menggunakan jari telunjuk dan jempol. Lakukan penekanan pada area terabus ke dalam dan tulang telinga di bawah daun telinga. Bandingkan telinga kiri dan kanan, periksa adanya peradangan, pendarahan, dan kotoran atau serumen pada liang telinga. Yang berikut adalah leher dengan menggunakan satu tangan dari samping atau dua tangan dari belakang dengan jari-jari peraba permukaan kelenjar, dan pasien dianjurkan untuk menelan apabila teraba saat menelan makanan, kelenjar tiroid, dan pembesaran. Tetapi pada vena jugularis untuk melihat ada tidaknya tekanan. Ketiak, minta klien untuk merelaksasikan lengan kanan sementara Anda menggunakan tangan kiri untuk menopang siku atau pergelangan klien dengan menekuk ketiga jari Anda raih jauh ke dalam pusat aksila. Sapukan jari ke arah bawah dan sejajar iga dan 100 anterior untuk berusaha meraba nodus sentral. Mempalpasi satu atau dua nodus yang kecil apabila bergerak bebas dan tidak nyeri merupakan hal-hal yang normal. Yang berikut dada, raba untuk mencari heavy ventricle. Lakukan palpasi posisi trakea dan periksa ekspansi dada. Pemeriksaan berdiri di belakang klien, letakkan tangan pemeriksaan pada sisi dada lateral klien, perhatikan getaran ke samping sewaktu klien bernafas. Letakkan kedua tangan pemeriksaan di punggung klien atau ibu jari, diletakkan sepanjang penonjolan spina setinggi iga ke-10, dengan telapak tangan menyentuh permukaan posterior. Bandingkan gerakan kedua sisi dinding dada. Yang berikut adalah panggul. Klien dapat dinilai memiliki kelainan kesempitan panggul atau tidak bila pada tramigravida pada kehamilan 36 minggu atau lebih. Kepala belum masuk minta atas panggul atau PAP. Primigravida pada kehamilan atem terdapat kelainan letak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rince. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Delsiana Lalikaka. Pada Kak Delsiana Lalikaka, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan punggung di bagian ginjal dan ekstremitas atas dan bawah. Pemeriksaan punggung di bagian
pemeriksaan punggung di bagian ginjal, tepuk punggung bagian ginjal dengan bagian sisi telapak tangan yang dikepalkan. Bila ibu merasa nyeri, mungkin terdapat gangguan ginjal dan salurannya. Ekstremitas atas dan bawah. Next. 4. Pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh. Biasanya menggunakan alat yang disebut stetoskop. Next. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi materi pembahasan pemeriksaan fisik yang dibawakan dari kelompok kami. Presentasi kami akhiri, kurang lebihnya kami minta maaf, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Wabarakatuh.